Nama-nama seperti Wika Salim, Nikita Mirzani. Wow. Orang semuanya menghujat Nikita Mirzani, kalau saya malah datang. Nikita Mirzani itu Pak, itu dulu sekolah sanawiyah di Mantingan, Gontor Putri, sampai kelas 3 sanawiyah. Namun dia tidak lulus. Prejengannya kayak gitu Pak, tapi sholat. Islam di Indonesia itu kan antik. Orangnya nggak nutup aurat, tapi sholat. Sementara orang Timur Tengah banyak yang nutup aurat, tapi tidak sholat. Mohon maaf, Nikita Mirzani itu kalau saya ajak sholawatan dia juga bisa Pak. Sholat bisa. Kemarin pengajian di Cirebon saya ajak, bisa. Muktamar NU di Lampung, Nikita Mirzani saya ajak, bisa. Dia sholat Pak, ya besar. Pahalane goblok gitu loh. Apane? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, wabil khusus segenap pengasuh pondok pesantren Al-Hikmah. Ada sahabat saya Gus Ulin Nuha, serta tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Haul Kiai Haji Zainal Arifin sekaligus haflah akhirus sanah Pondok Pesantren Al-Hikmah yang bertempat di desa Kawungan Tenlor, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap. Bapak Ibu warga masyarakat Cilacap rahimakumullah. Ada gajah makan semangka. Selamat berjumpa dengan Gus Miftah, Presiden para pendosa. Makan ayam kecap, minumnya susu. Hai orang Cilacap, I love you. Bersyukur di siang yang cukup panas dan cerah, tapi saya melihat wajah-wajah yang penuh optimisme dan sumringah. Saya yakin semua yang hadir insya Allah bahagia. Bahagia itu tanda-tanda orang jatuh cinta. Kalau jatuh cinta itu harus bahagia, karena kalau sedih namanya jatuh tempo. Kenapa kita bisa bahagia? Karena kita dipersatukan dengan niatan yang sama. Niat yang sama untuk mencari ridho Allah Ta'ala. Maka salah satu cara menjadi orang baik sebenarnya cukup sederhana. Cukup dengan senang berkumpul dengan orang baik. Maka disebutkan la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'alallahi maqaluhu. Janganlah bersahabat dengan orang yang tindakan-tindakannya tidak membuat kamu terengginas.
dan perkataannya tidak mengingatkan kamu kepada Allah. Janganlah bersahabat dengan orang yang lain duduk malah berdiri di depan panggung. Wah, iki cah iki lungguhe ngopo iki? Kowe lungguhe lho. Satu, supaya kamu nggak capek. Dua, supaya raimu ra nutupi raiku. Lungguh wae lungguh. Iki banser apa iki? Apa pagar Nusa? Wis lungguh wae. Duduk aja Mas, duduk. Yakinlah mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu, ya. Janganlah bersahabat dengan orang yang tindakannya tidak membuat kamu rajin dan terengginas. Maka menariknya di sini adalah Ibnu Athaillah menggunakan bahasa jangan bersahabat. Orang Jawa, orang Indonesia itu kan punya beberapa diksi, Pak. Ada yang memanggil teman, ada yang memanggil sahabat. Kalau saya sama Bapak Ibu ini, saya mau tanya sama Anda, maunya berteman apa bersahabat? Apa bedanya teman, pacar, dan sahabat? Beda. Teman itu apa? Teman itu 1000 orang yang datang di saat kita senang. Kalau kita sedang senang, semuanya ngaku sebagai teman. Apa itu pacar? Pacar itu adalah satu orang yang membuat kita merupakan 1000 orang teman. Begitu sudah punya pacar, lupa dengan semua teman. Yang kita cari bukan teman, bukan pacar, tapi yang kita cari adalah sahabat. Makanya kenapa orang yang setiap hari ketemu Kanjeng Nabi disebut dengan sahabat. Orang yang membersamai perjuangan Kanjeng Nabi disebut sahabat. Karena yang kita cari adalah sahabat. Siapa itu sahabat? Satu orang yang tetap bertahan di saat 1001 orang meninggalkan kita. Makanya saya kalau ngaji sama teman-teman artis di Jakarta, saya nggak mau dianggap sebagai guru, tapi saya minta dianggap sebagai sahabat. Contoh misal, ketika Mas Deddy Corbuzier dirundung masalah gara-gara di podcastnya menampilkan seorang bintang tamu dari Jerman, aktivis LGBT. Beliau seorang gay, maka Deddy Corbuzier dihujat oleh seantero orang di dunia. Saya datang kepadanya, Mas Deddy, saya datang kepada kamu bukan sebagai guru, tapi sebagai sahabat. Karakter persahabatan itu apa? Seperti mata dan tangan. Mata menangis, tangan mengusap, tangan terluka, mata menangis. Maka seorang sahabat yang melihat air matamu itu jauh lebih baik dibandingkan 1000 orang yang hanya bisa melihat canda dan tawamu. Saya nasihati. Makanya mbak-mbak di pondok itu nggak usah nyari pacar dulu, cari sahabat sebanyak-banyaknya. Betul? Kamu nggak usah nyari pacar, akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Nah, kalau kita punya banyak sahabat, sahabat itu karakternya apa? Khairul ashabi mayyadulluka alal khairi. Sebaik-baik sahabat itu yang menunjukkan kamu kepada kebaikan. Tantangannya adalah kebaikan itu disiarkan belum tentu dijalankan, tapi keburukan tanpa disiarkan itu bisa menular. Itulah yang dimaksud dengan su'ul khuluqi yu'ti, akhlak yang jelek itu menular. Nasihat dan mauidhah disampaikan melalui mimbar pengajian belum tentu dijalankan, tetapi keburukan yang Anda lihat di media sosial itu bisa menular. Maka disitulah kita dituntut untuk mencari sahabat yang baik. Nah, persoalan umat hari ini adalah mereka bukan salah dalam pergaulan, Pak. Saya sering bilang orang yang salah pergaulan jauh lebih gampang dinasihati daripada mereka yang salah milih pengajian.
Kalau ngomong salah pergaulan, saya mau cerita sejarah kenapa saya itu dipanggil presiden para pendosa. Dan saya nggak ada saingan. Kalau besok mau capres, saingannya banyak. Tapi saya dipanggil presiden para pendosa, nggak ada saingan, Bu. Kenapa saya dipanggil seperti itu? Sejarahnya adalah karena saya bertahun-tahun ngurusi anak lokalisasi. Maka satu saat ketika saya datang ke lokalisasi terbesar di Surabaya, namanya Doli, saya disambut dengan satu tulisan dan sepanduk, selamat datang Gus Miftah, presiden para pendosa. Makanya sampai hari ini saya dikenal itu. Saya kemarin di Jakarta terakhir ceramah di depan Pak Jokowi di acara forum silaturahim ketua umum partai. Orang banyak tahu, oh Gus Miftah, satunya presiden Republik Indonesia, satunya presiden para pendosa. Karena kebetulan kemarin Pak, saya termasuk kader muda NU yang paling sering dipanggil sama presiden untuk memberikan tausiah. Saya dipanggil terakhir tanggal 3 April tahun 2023 di hari keempat Ramadan di acara forum silaturahmi ketua umum partai politik bersama Bapak Presiden. Di situ ada Pak Jokowi, di situ ada ketua umum Gerindra Pak Prabowo, di situ ada ketua umum Golkar Pak Erlangga Hartarto, di situ ada ketua umum PKB Caimin, di situ ada ketua umum PAN Pak Zulkifli Hasan, di situ ada ketua P3 Pak Mardiono. Saya diminta untuk menjadi imam sholat taraweh, imam sholat duhur dan tausiah. Maka tanggal 3 April Indonesia yang mimpin saya Pak, karena Pak Jokowi manut dengan saya. Saya mau sholat di depan, saya langsung tengok ke belakang, saya bilang, Pak Presiden dan para jamaah yang lain tolong sawu sufufakum fis sholah, luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Pak Jokowi jawab, nggih Gus, bagus, saya bilang. Akhirnya saya takbir, Pak Jokowi ikutan takbir. Saya ruko, Pak Jokowi ikutan ruko. Saya sujud, Pak Jokowi ikutan sujud. Saya salam, Pak Jokowi ikutan salam. Selesai sholat saya bilang, cie melu aku cie. Nah, saya bilang, orang yang salah pergaulan Pak, lebih gampang dinasihati. Saya mampu menaklukkan preman terbesar di Tanah Abang dengan 1 juta anggotanya, Maung Hercules. Sekarang dia setiap Senin sampai Kamis puasa, hari Kamis sorenya malam Jumat dia berbagi santunan anak yatim minimal 300 anak yatim seumur hidupnya Pak. Kalau Ramadan dia buat santunan anak yatim 3 hari, 1 harinya dia undang 3.000 orang, berarti sebulan dia ngundang 9.000 orang. Siapa yang melakukan? Preman paling besar. Matanya tinggal 1 Pak, matanya yang 1 ditembak sama preman yang lain, ditembak 3 kali, jarak 2 meter, nggak mati Pak, cuman matanya pecah diganti kelereng. Dia dibacok dulu sehari pernah dibacok 27 kali, darahnya nggak nyampe 1 gelas Pak. Manut saya atur. Makanya dulu saya di Jogja dikeroyok 20 preman, saya nggak mundur Pak. Pertama kali saya ngaji di lokalisasi Sarkem, 20 preman ngeroyok saya nggak mundur. Kenapa? Belakang saya sumur Pak. Mundur kecemplung sumur lah nggak asik. Dipateni preman ora mati, kecemplung sumur mati. Ini menunjukkan apa? Teori saya benar. Orang yang salah pergaulan lebih gampang dinasihati. Tapi kalau sudah salah milih pengajian, susah untuk dinasihati. Merasa paling benar, merasa paling nyunah, ini repot. Merasa paling Quran. Seolah-olah apa? Pintu surga ada dalam genggamannya. Dan salah satu kelompok yang disasar itu adalah kelompok artis dan selebritis. Selebritis yang secara kebetulan, mungkin tidak ada sesuatu yang kebetulan, yang secara takdir
Allah takdirkan saya sebagai kader muda NU untuk hidup di wilayah itu. Awal pandemi, guru kita semuanya Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan manggil saya ke Pekalongan. Beliau bilang apa? Gara-gara mendengar saya menolak semua kontrak TV, beliau panggil saya. Saya masuk kamarnya beliau bilang begini, Le, ya lumrah karo TV dan artis itu dikuasai oleh orang-orang Wahabi. Kenapa? Karena orang NU nggak ada yang mau masuk ke dunia selebriti. Persoalannya bukan karena nggak mau masuk, karena nggak diterima. Yang diterima oleh kalangan pejabat, artis dan selebriti itu orang NU nggak banyak. Lah kamu ada tawaran kok kamu nggak mau? Itu sama halnya kamu tidak mau mensiarkan NU di kalangan mereka. Maka sejak saat itu kontrak-kontrak TV saya terima, Pak. Dulu saya punya acara di iNews dan RCTI, judulnya Ngobrol Bareng Gus Miftah. Dulu acara Hasanah Trans 7 yang biasanya ustadznya Wahabi setiap pagi. Yang dulu mereka bilang Fatihah untuk orang mati nggak ada dasarnya. Adzan untuk bayi tidak ada dalilnya. Yang lucu di TikTok, punya bayi baru lahir kon ngadani malah takbiran. Saya sekarang punya acara di BTV namanya Jalan Dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Gus Miftah. Sehingga ternyata apa, Pak? Efektifnya di mana? Orang-orang yang dulu belajar agama dari teman-teman Wahabi sekarang belajar agama dari orang Ahlus Sunnah. Dulu yang taunya belajar agama dari orang-orang Salafi Wahabi, sekarang dari orang NU, Bu. Makanya sekarang komunitas artis pengajian kita di Jakarta besar. Kenapa? Karena banyak artis-artis yang dulunya ikut Wahabi sekarang ikut kita. Contoh, nama-nama beken seperti Anang Asanti. Sejak dia menikah yang memberikan nasihat pernikahan saya. Atta Aurel menikah yang memberikan nasihat saya. Via Valen menikah yang memberikan nasihat saya. Yeni Inka menikah yang memberikan nasihat saya. Deddy Corbuzier menikah yang memberikan nasihat saya. Lesti Kejora bukan saya. Lagian orang Cilacap tuh aneh, Pak. Yang bermasalah Lesti sama Rizky Bilar. Yang melaporkan Lesti, yang dilaporkan Rizky, yang mencabut Lesti, yang cerewet orang Cilacap. Kenapa laporannya dicabut? Padahal yang melakukan biasa-biasa saja. Sekarang jadi jamaah saya mereka berdua. Itulah, Pak, orang Jawa bilang, sing ngelakoni adem ayem, sing nyawang kakean. Bon pinter. Saya itu bilang, kalau untuk mengevaluasi orang lain itu nggak perlu belajar. Karena semua orang sudah pinter. Yang perlu belajar itu mengevaluasi diri sendiri. Maka orang-orang yang dulu afiliasinya ke Wahabi, sekarang ikut kita semua, Gus. Nama-nama keren seperti Aura Kasih. Ngajinya sama saya, Pak. Besar, Pak. Pahalanya. Nama-nama seperti Wika Salim, Nikita Mirzani. Wow. Orang semuanya menghujat Nikita Mirzani, kalau saya malah datang. Nikita Mirzani itu, Pak, itu dulu sekolah sanawiyah di Mantingan, Gontor Putri, sampai kelas 3 sanawiyah. Namun dia tidak lulus. Prejengannya kayak gitu, Pak, tapi sholat. Islam di Indonesia itu kan antik. Orangnya nggak nutup aurat, tapi sholat. Sementara orang Timur Tengah banyak yang nutup aurat, tapi tidak sholat. Aura, mohon maaf, Nikita Mirzani itu kalau saya ajak sholawatan dia juga bisa, Pak. Sholat bisa. Kemarin pengajian di Cirebon saya ajak, bisa. Muktamar NU di Lampung, Nikita Mirzani saya ajak, bisa. Dia sholat, Pak, ya besar. Pahalane goblok gitu loh. Apa nih? Kamu jangan mancing-mancing. Wika Salim. Sapa meneh sing melu aku sekarang?
Yang paling baru, idolanya orang Cilacap. Lucinta Luna. Maksud saya adalah begini, adik-adik santri terutama ya. Bahwa ternyata dakwah NU itu sebenarnya bisa diterima oleh semua kalangan. Cuman persoalannya adalah belum ada keberanian, Pak. Belum ada keberanian. Sehingga hari ini jangan kaget, sekali Berhanan Attaqi berbaiat kepada Kiai Marzuki Mustamar untuk menjadi kader Nahdlatul Ulama. Ini menunjukkan apa? Cepat atau lambat orang-orang itu akan NU pada waktunya. Tapi kalau caleg-caleg itu sudah mulai ngaji, lah itu tanda-tanda pemilu sudah dekat. Kalau itu jelas. Kalau lagi banyak orang yang murah senyum di pinggir jalan, ya, sama-sama orang ramah, jelas itu tanda-tanda pemilu sudah dekat. Hati-hati. Orang yang ramah itu sekarang cuma dua. Satu, pemilu sudah dekat, dua, punya kepentingan. Makanya sekarang mohon maaf semuanya mendadak NU. Ibu-ibu yang nyalek tahu-tahu pakai jilbab NU, men diarani NU. Bapak-bapak juga sama, tahu-tahu pakai baju NU. Hari ini yang bajunya NU saya doakan masuk surga. Bajunya. Ciri-ciri orang NU itu sederhana kok, Bu. Kalau ada kiai ngaji, jamaahnya makan, itu NU. Monggo dimakan, Bu. Itu NU. Nah, disinilah Bapak Ibu, saya dulu ingat betul, berangkat ke Jogja dari Lampung, adik-adik santri tak kasih tahu nih, ini mas-mas insya Allah, masa depanmu lebih baik daripada bapak-bapak NU hari ini, amin. Semangat nih. Kamu harus yakin, kalau ada orang hari ini menertawakanmu karena kegagalanmu, besok kamu harus bisa menertawakan mereka karena kesuksesanmu. Santri itu harus pede. Saya kemarin punya santri ngelamar cewek ditolak. Gara-gara bapak mertuanya bilang, santri modalnya apa? Santri cuma punya sarung, dia bilang. Saya bilang, Pak, jangan lihat sarungnya tapi lihat ilmunya. Kok isinya? Santri pede. Saya dulu berangkat, ini, saya tak ngomong soal haflah dulu. Saya dulu berangkat ke Lampung, Pak. Bapak saya itu pesan begini. Begitu saya pamit, karena bapak saya sadar tidak bisa ngirimi saya uang, karena saya diminta untuk mandiri. Jadi kalau hari ini santri kamu masih dikirimi dirham sama bapak ibumu, itu sudah satu hal yang luar biasa. Saya dulu nggak ada kiriman. Saya sejak 3 sanawiyah sudah tidak dapat kiriman dari orang tua. Tapi alhamdulillah karena tempaan seperti itu saya jadi mandiri. Saya harus bisa makan sendiri. Saya harus bisa membayar SPP sendiri. Kebetulan saya dulu rodok pinter. Jadi saya selalu dapat beasiswa, tinggal masalah makan. Makan bisa saya sikapi dengan cara apa? Tabarukan, ngalap berkah dengan kiai. Makanya kenapa dulu saya pernah dipanggil sama seorang Gus Nur yang menyebut saya Gus Telek, karena saya dulu tabarukan kepada kiai saya dengan memelihara ayam telurnya kiai saya 10.000, Pak. Jadi saya makani ayam, ngasih minum ayam, ngambil telurnya ayam, nimbal teleknya ayam. Maka saya dipanggil Miftah Gus Telek. Tapi saya bangga menjadi telek. Kenapa? Karena telek itu sakti. Buktinya apa? Enggak ada yang berani nginjak-nginjak telek. Enggak ada. Enggak ada. Bahkan telek itu bisa membuat pincang, Pak. Begitu dia, aduh. Tapi lucunya orang Cilacap
ngerti telek malah diambu. Telek apa dudu ya? Goblok temen ya. Nah, saya dulu berangkat, bapak saya cuma bilang begini, nak, kalamuna lafdun mufidun kastaqim. Kalau kamu pengen jadi orang hebat, ingat kalimat ini. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim. Ini bapak saya aneh lagi, Gus. Anehnya di mana? Saya dulu itu kan nggak sempat belajar jurumiyah, nggak sempat belajar alfiyah. Paling bandel ngapalke cuman ngimriti. Itu pun hanya sekedar hafalan. Kenapa? Karena waktu saya habis di kandang, Pak, sama ngelayani kiai saya. Sampai saya dulu itu iri mendengar makalah-makalahnya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dari teman-teman saya yang ngaji, saya hanya bisa ngelihat dari jauh. Saya tuh ngefans banget dengan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sampai anak saya kasih nama Athaillah. Maka anak saya namanya Mufti Athaillah, Sohibul Adkiya Maulana Habibur Rahman. Loh, kenapa? Kedawan. Anak-anakku dewe. Sing kelon ya aku dewe. Kok sing cerewet cangkemmu ki ngapa? Dulu teman-teman saya itu ngaji hikam, Pak. Saya mendengarkan dari jauh itu ngiri, Pak. Ketika berbicara soal hati harus bersandar kepada Allah. Di situ kiai saya membacakan makolahnya Ibnu Athaillah. Ma tawaqafa matlabun anta talibu bi rabbika wa la tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Saya dengar dari jauh mendekat sama kiai saya dibentak, Pak. Kamu ngurusi kandang sana. Saya mendekat, kamu bikin kopi untuk saya. Saya waktu itu ngiri. Ketika berbicara soal bagaimana manusia mengejar dunia melupakan akhirat. Di situ Ibnu Athaillah mengatakan ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alang timasil basirati minka. Kesungguhanmu di dalam mengejar sesuatu yang telah Allah jaminkan untukmu dan kelalaianmu dari apa yang belum Allah jaminkan untukmu adalah tanda-tanda telah mati mata batinmu. Itu saya nggak boleh ngaji, Pak. Teman-teman saya ngaji sama kiai saya Bidayatul Hidayah. Man isdada ilman walam yazdad udan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Saya hanya mendengarkan dari jauh. Maka santri-santri hari ini yang merasa kamu goblok kurang kamu santeli. Saya dulu mondok 40 orang. Absen saya nomor 40. Yang nggak pernah ngaji cuman saya sendiri. Tapi takdir Allah dari 40 santri sekelas dengan saya, hari ini yang punya pondok pesantren hanya saya. Makanya jangan bilang berkah itu nggak ada, bro. Berkah itu nyata. Teman-teman saya dulu yang ngaji kitabnya bagus, sekarang malah ngundang saya ngaji. Kenapa? Karena yang viral saya. Sombong amat. Jadi kalau kamu hari ini di pondok merasa goblok, begitu kamu pulang ke desa kamu bisa jadi yang paling alim. Kenapa? Karena satu desa yang mondok hanya kamu. Makanya jadi yang merasa goblok santai saja. Hidup orang goblok. Amin. Ibu-ibu juga begitu, Bu. Punya anak selesai mondok, kalau dia nggak terlalu pinter, nggak punya pekerjaan, ibu-ibu jangan marah. Santri itu, Gus, kalau sudah pulang ke rumah, itu stres gara-gara apa? Ibunya. Begitu anak sudah selesai, ibunya bilang, oh alah lele, kowe iki cilik tak gede, kowe goblok tak pinter, ke rampung mondok kok nganggur. Kayak kapan kowe balas budi wong tuamu? Kan ibu orang tua biasanya begitu, Pak. Kalau saya jadi anaknya saya jawab, ngapain ibu minta balas budi dari saya? Toh saya dulu juga tidak minta untuk dilahirkan. Wong jenengan biyen gawe karo bapak, aku juga ngerasake kepenak. Orang tua itu gak boleh minta-minta sama anak, tapi anak harus pengertian dengan orang tua. Kan begitu. Anak-anak, gak usah stres. Nyantri saja sebisa kamu, yang penting kamu ikhtiar. Allah itu mewajibkan kamu berusaha, tidak mewajibkan kamu alim. Wajibnya adalah berusaha, soal hasil urusan Allah. Nyatanya saya dulu nggak diobaini sama orang tua saya, alhamdulillah.
tahun ini saya mau berangkat haji, memberangkatkan bapak ibu saya, mertua saya, istri saya. Saya berangkatkan haji, maka bapak ibu Cilacap semuanya saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Lah orang rampung wis amin. Segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Amin. Saya itu tadinya mau memberangkatkan bapak ibu, mertua, istri. Istri karena baru berangkat sekali, satu kemarin nadar. Saya niatnya udah gantian yang lain dulu. Haji reguler masih lama Gus. Bapak saya itu udah daftar 15 tahun nggak berangkat-berangkat. Saya bilang, Pak, berangkat haji tahun ini saja. Bapak udah sepuh. Ojo le furodah larang 500 juta le. Saya bilang, Pak, bapak mama itu dulu doanya lebih dari 500 juta. Saya tak nunggu reguler saja. Bapak saya nggak mau, Pak. Orang tua keren itu, nggak mau merepotkan anak sama sekali. Saya itu belikan mobil sama bapak ibu saya, kalau tidak saya paksa, Pak, dipakai. Nggak akan dipakai. Jadi nggak ada cerita kok ibu saya, Leng, duitmu oke aku njaluk, nggak ada. Lah yang bikin stres santri itu karena banyak tuntutan dari orang tua. Nah, tak wangi le. Wong tua rungokno kupingmu gitu loh. Kan Kanjeng Nabi dawuh, amaroni Rabbi sab'an. Salah satunya apa? Amaroni Rabbi an as'ala min ahadin say'an. Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk tidak minta-minta kepada siapapun, termasuk orang tua kepada anak. Tapi anak wajib berbakti kepada orang tua. Bapak saya ngeyel, larang haji furodah 500 juta. Kalau berangkat sama makmu sudah 1 miliar. Kalau berangkat sama mertuamu sudah 2 miliar. Saya bilang, jasa bapak dulu membesarkan saya lebih dari 2 miliar. Bapak santai saja, insya Allah saya bisa nyari uang. Alhamdulillah berangkat tahun ini. Saya udah niat, sudah saya istirahat dulu di pondok. Sahabat saya, jamaah saya telepon Raffi Ahmad. Gus, saya itu punya nadar, tahun ini mau berangkat haji. Kalau saya haji, saya pengen ditemani sama Gus Miftah. Akhirnya apa? Haji saya dibayari Raffi Ahmad. Begitu Kiai. Yo maklum kiainya silet British, Pak. Ini namanya Hamad, Pak. Haji ini Raffi Ahmad, Pak. Nah, kembali ini tadi. Saya berangkat, akhirnya apa? Bapak saya bilang, "Nak, kamu dengerin kalimat ini, kamu praktekkan dalam hidupmu, kamu akan sukses." Saya pamit sama ibu saya bilang saya matur sama ibu saya, "Bu, saya mau berangkat ke Jogja, saya mau kuliah. Ibu nggak usah transfer saya, nggak usah kirim wesel." Waktu itu wesel, Pak ya. Nggak usah weselin saya. Lah nanti kamu hidup di Jogja bagaimana, Le? Saya bilang, "Saya yakin, Mak, di mana ada hidup, di situ pasti ada kehidupan. Allah memberikan hidup, nggak mungkin tidak memberikan kehidupan. Tugas emak satu, apa? Setiap habis sholat, tolong saya didoakan. Tolong anakmu dikirimi Fatihah. Tolong anakmu disolawati. Setiap hari lahirku, tolong emak puasa." Sudah. Emak saya itu memang rajin puasa, makanya nular sampai hari ini, Gus. Saya alhamdulillah, Bu, dari tahun 2016 sampai hari ini, saya masih istiqomah puasa Dawud. Maka kenapa di sini nggak ada suguhan? Ya. Karena saya pas puasa. Kenapa saya pas puasa datang ke sini? Supaya tidak merepotkan panitia. Kenapa supaya panitianya tidak repot? Karena anggarannya pas-pasan. Jadi saya itu senang puasa, Bu. Saya mau sehari ngaji 4 kali, saya berangkat ke luar negeri ngaji ke Hong Kong, saya kemarin ngaji keliling Eropa, saya berangkat haji, pasti saya tidak pernah meninggalkan puasa Dawud. Cuman satu, nanti kasih rahasianya adik-adik ini, supaya kamu besok masa depannya lebih hebat daripada Gus Miftah, amin. Makanya tadi saya senang dengan pembawa acara. Pembawa acara itu kalau ngundang kiai ngaji, apalagi yang diundang kayak saya, itu nggak usah berlebih-lebihan lah. Kadang-kadang mau manggil kiai bahasanya, amazing. Acara selanjutnya Mau'idah Hasanah akan disampaikan oleh Sohibul Fadilah wal Karamah. Walah. Sohibul Fadilah itu hanya Kanjeng Nabi. Kita itu hanya cipratannya Kanjeng Nabi.
Nggak usah berlebih-lebihan. Kalau Gus Miftah ya sederhana saja, akan disampaikan sohibul maksiyah, ngono malah apa-apa. Pulau wingi ngaji di Jawa Timur Gus, MC ini malah kayak MC dangdut. Wah. Selanjutnya mau itu asanah akan disampaikan oleh kiai yang sedang naik daun. Aku batin, malah apa kayak ular keket aku. Lah ini loh, kita sambut Gus Miftah. Iki kon pengajian apa kon tinju gitu loh. Akhirnya saya naik panggung sambil ketawil. Jadi MC itu biasa-biasa aja. Acara selanjutnya pengajian, Jumatan Gus Miftah, monggo. Wis rampung gitu aja. Kalau kamu nggak usah manggil saya Gus juga nggak apa-apa, pengajian akan disampaikan oleh Dancuk Miftah, wis ra apa-apa gitu. Malah saya aman, Pak. Terganggu saya. Makanya hari ini kalau ada konflik soal perdebatan nasab, ini nanti saya sampaikan pesannya Habib Lutfi. Tak bahas wis wani aku ra apa-apa itu. Engko membahas soal haul Mbah Zainal Arifin. Aku tak ngomong soal nasab. Kebetulan saya baru selesai haul Mbah saya Ponorogo Gus, Mbah Muhammad Besari. Kebetulan saya itu Bu, orang yang lahir di Lampung, tapi mbah saya itu Jawa. Mbah saya namanya Muhammad Besari. Saya urutan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari. Miftah, Kiai Murodi, Kiai Boniran, Kiai Usman, Jalal Iman, Karyonawi, Madarum, Kiai Ilyas, Muhammad Besari. Makamnya di Tegasari, Ponorogo. Muhammad Besari punya bapak Kanom Besari, Caruban, punya bapak Abdullah Mursad, Kediri, punya bapak Raden Demang, punya bapak Pangeran Demang, punya bapak Panembahan Wirasmoro, punya bapak Susuhunan Praworo, punya bapak Sultan Trenggono, punya bapak Raden Patah, punya bapak Prabu Brawijaya. Jadi saya urutan ke-18 dari Prabu Brawijaya. Oh sangar Pak, mila aku ganteng ya lumrah Pak gitu loh. Tapi saya tidak pernah membanggakan nasab saya karena saya malu. Mbah saya orang hebat, sementara saya bukan siapa-siapa. Bagaimana tidak hebat Kiai? Mbah Muhammad Besari itu punya anak 9, nomor 7 namanya Kiai Ilyas mbah saya, punya anak namanya Kiai Hasan Besari. Hasan Besari itu punya murid orang-orang top Pak, Ronggo Warsito yang nama aslinya Bagus Burhan. Di Ponegoro itu muridnya yang nama aslinya Onto Wiryo, Cokro Aminoto, itu semua muridnya mbah saya. Mbah saya muridnya orang hebat Pak. Gus Miftah dua murid lonte ya keprimen. Kan aku malu. Tapi resiko itu harus saya ambil Bu. Kan ada prinsipnya. Kulla say'in idza kasura rahusa illal adaba. Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Makanya santri itu kalau pengen mahal besok gampang. Jadilah orang yang beradab atau jadilah orang yang sedikit. Barang itu kalau sedikit langka, kalau langka antik, kalau antik harganya mahal. Kiai itu banyak, yang ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah Kiai larang goblok, malah Kiai lonte keprimen cangkem. Angel temen ya, saya itu hampir semuanya Gus. Di Purwokerto Gang Sadar saya masuk, Ambarawa Bandungan lokalisasi saya masuk, Semarang Sunan Kuning saya masuk, Nganjuk ada lokalisasi Guyangan saya masuk, Kediri ada Semampir saya masuk, Jakarta ada Keramat Tunggak, Bandung ada Saritem, Surabaya ada Doli, Jogja ada Sarkem, Pasuruan ada Gang Tretes, semuanya saya masuk. Cilacap yang kosong kayaknya ya. Cilacap arane apa? Telembok. Arane telembok. Oh jupe. Oh juragan tempe jangan keprimen ya jupe. Juragan tempe. Arane PS Kakiak bukan juragan tempe Pak. Kayak dodolane kroto. Apa kayak kroto? Pakane manuk kayak gitu. Saya itu kemarin masih Pak sempat Gus.
Kemarin saya mengeluarkan zakat mal banyak, salah satunya saya berikan mukena. Saya membeli 680 mukena untuk PSK yang ada di Gang Sono Tretes Pasuruan. Mereka nggak pulang Bu, Ramadan saya kasih mukena 680 mukena. Lah mereka ada peraturan, sebelum mereka bekerja di bulan Ramadan, mereka disarankan untuk sholat taraweh berjamaah di masjid dengan menggunakan mukenanya Gus Miftah. Jadi sebelum mereka berjualan sebagai PSK, mereka sholat taraweh dulu. Sholat taraweh jam 12 malam, nunggu sahur mereka bekerja. Payu ya payu. Saya tanya, Nduk ada tamunya? Alhamdulillah Bah, wonten kok bisa, iya berkah rukuhnya Abah. Cangkem. Ya apa-apa. Ya wes, saya dulu berangkat ke Jogja, balik ceritanya. Ya selawatan dulu yuk biar nggak panas yuk. Ada hadrohnya nggak ini? Oh nggak ada, miskin sekali. Oh sudah bubar. Yo semaklum madroe bubar, wong sangune ora jelas ya. Kita selawatan, nggak usah pakai hadroh ya apa-apa. Bapak NU Ibu Mus Lenet seraniat sing banter ya, sing bengok banter, moga-moga segera naik haji, amin. Saya itu haji punya teori Pak, Allah tidak akan memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Mudah-mudahan jenengan dimampukan, amin. Anak kalane sing sugih ora mangkat, sing kere mangkat ya biasa, karena itu panggilan Allah. Dijawab sing banter. Bapak NU Ibu Mus Kakang Ansor Adeva taya tahlilane saben malam, mulai tahlilan padha nggawa rahmat yuk, berkat bae sing dipikir. NO pilih rahmat sama berkat? Tahlilane saben malam, mulai tahlilan padha nggawa salatullah salamullah Rasulillah, salatullah salamullah salatullah salamullah. Iki cara ngendi? Ini selawate tenanan kono keteplak. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur rakyate berkah, amin. Semua akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur rakyate berkah. Salatullah salamullah salatullah salamullah salatullah salamullah. Kalau Bapak Ibu ziarah di Magelang, tepatnya di Salaman, ada waliullah namanya Mbah Hamid. Mbah Hamid Kajoran Magelang.
Mbah Hamid itu mensifati manusia dengan bodoh, asor, apes, ino. Bodoh, asor, apes, ino. Dosor pesno. Wong urip ning ngalam donya iku ngono mung sedelo, mung sedelo. Bodoh, asor, apes, ino, awan bengi dosulaya. Bodoh, asor, apes, ino, awan bengi dosulaya. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin, hakul mubin. Muhammadur Rasulullah, Allah sadiqul wadil amin. Muhammadur Rasul, Allah sadiqul. Yen wis mati bondo ramelu, bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga. Sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. La ilaha hakul mubin, hakul mubin. Muhammadur Muhammadur Rasulullah, Allah sadiqul. Kok hadroe kayak jai langkung ya? Datang tak diundang, pulang tak diantar. Marah-marah teko. Insyaallah besok Gus Ulun mlebu surga sing awal awakmu. Kiai mlebu surga sing awal bocah hadroh. Nang ya kuwi kiai kelon karo bidadari, awakmu hadrowan tok kaya. Keteplak ketepluk keteplak ketepluk. Bocah cilik diwulang ngaji, sesuk yen gedhe dadi kiai, dadi kiai. Kaya ngono ora diaminke ya. Telat malaikate minggat. Suwen. Ulangi ya. Diaminke ya. Bareng-bareng ya. Yang kompak ya. Jangan telat ya. Prok-prok-prok jadi apa? Kiai Pak Tarno keprimen. Ulangi. Bocah cilik diwulang ngaji, sesuk yen gedhe dadi kiai, dadi kiai. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek sholawatan. La ilaha hakul mubin, hakul mubin. Muhammadur sadiqul wadil amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut ke, men awakmu dadi kiai le. Kowe ngaji tenanan kudune luwih gede daripada Gus Miftah. Amin. Dolan ning sawah dos ning kali, kayu nangka digawe lemari, digawe lemari.
Gus Miftah gagalan sregep ngaji, oke rondo sing jaluk diajari ngaji. Ada Pak Lurah di sini. Oh Lurah ini Sudarto. Kades. Pak Sudarto kemarin ikut demo nggak Pak Darto? Oh Lurah ikut demo ke Jakarta, ngapain Pak Lurah? Minta perpanjangan masa jabatan. Alasannya apa? Mergo modalnya urung balik kayak gini. Sabar Pak Lurah. Pak Lurah ngaji, ora demo bae. Desane apa Pak Lurah ki? Kawungan Tenlor. Ngundang Gus Miftah, Lurah Sudarto, lumayan gagah. Ana gajah adus ning belik, najan gagah manuke. Rokoknya rokok apa ya? Cengkeh. Wow. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi saya dulu masuk Pak ke Jogja. Bapak saya, ibu saya sholawat tok Bu. Ibu-ibu tolong yang anaknya di pondok disolawati. Untuk anakku di Al-Hikmah Al-Fatihah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya itu diijazah sama Habib Lutfi ini, tasbih ini, cuman untuk baca 2 hal. Sholawat sama Fatihah. Jadi sebisa mungkin, karena saya nggak boleh kalah sama istri saya. Istri saya itu sehari baca sholawat minimal 15.000 kali. Makanya kenapa istri saya nggak bisa dipoligami? Karena sholawatnya lebih banyak dibandingkan saya. Istri saya itu mau di madu, syaratnya asalkan saya mau diracun, itu saja. Nggak masalah. Tapi insya Allah Bu, saya termasuk tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya harus ngomong seperti itu? Karena direkam banyak kamera. Siji, loro, telu, papat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Jadi mata nih bocah YouTube tuh cari makan dari cangkem saya Bu gitu. Sangel lah kele. Yang ngono gue lah gak YouTube lah motongnya sing apik-apik. Kadang-kadang udah di fitnah. Gus Miftah ngaji sama Nikita Mirzani. Oh. Gus Miftah bilang besar. Wah, kan orang jadi berimajinasi. Padahal yang besar ya kok susunya keprimen ya, pahalanya Pak. Sudarto guyang-guyu bae Lurah. Ternyata yang viral itu dari Cilacap ya lurahnya ini Sudarto. Toh ganjel toh lah ini orangnya. Toh ganjel toh. Ini keren Lurah mau ngaji ya. Bisa Pak Lurah mati dalam kubur tanya, hei Pak Lurah Sudarto, man robbuka? Pak Darto jawab, kamu nanya. Saya kiyebek ndase karo malaikat. Malaikat jawab cuaks. Ora bahaya tah? Saiki iki janjan. Bu, tolong disolawati Fatihah anak-anaknya di pondok. Termasuk anakmu di rumah tidur pegang kepalanya solawati Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan anakku soleh Al-Fatihah mandi. Oh, bujune cerewet juga gampang. Bapak punya istri cerewet gampang turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga bojoku cangkeme ra cerewet Al-Fatihah mandi. Kok di Fatihah masih cerewet tambahi Yasin dan tahlilnya. Gampang.
Fatihah itu saya coba jenengan lah ikut saya sowan Habib Lutfi. Orang minta ijazah apapun itu pokoknya cuma dua Pak. Fatihah, sholawat. Fatihah itu kan al-fatihatu liman kuriat lahu. Untuk siapapun yang mau membacanya. Fatihah itu ampuh Bu. Ada kopi panas, bacakan Fatihah 100 kali, langsung dingin. Yakin. Hebat Fatihah ini. Kalau Pak Lurah Sudarto pengen ketemu malaikat gampang, baca Fatihah 100 kali tanpa bernafas itu. Yakin, langsung ketemu malaikat Israel. Ya, semoga Pak Sudarto, Pak Kades panjang umur. Orang sedunia mati, Pak Kades hidup sendiri. Nah, setelah saya berangkat Pak, bapak saya bilang begini, nak kamu baca ini, kalamuna lafdun mufidun kastaqim. Kami ingat-ingat, sampai Jogja saya otak-atik, maksud bapak saya ngomong seperti itu apa? Ternyata apa nak? Saya ditakdirkan oleh Allah untuk tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Karena Yogyakarta itu kan hampir 70% Muhammadiyah Pak kotanya. Saya nggak kuat ngekos, saya harus bisa hidup di Jogja tanpa wesel orang tua. Mau nggak mau saya harus nyari masjid. Akhirnya saya mendapatkan tempat di sebuah masjidnya orang Muhammadiyah. Saya menjadi seorang James Bond, jaga masjid dan kebun. Sehingga kalau hari ini saya dekat dengan kawan Muhammadiyah itu lumrah Pak. Karena saya dulu pernah tinggal bersama orang Muhammadiyah. Malah diskon, saya terawih diskon 70%. Sholatnya, wiritannya diskon. Kalau orang NU itu kan habis sholat, wiritannya panjang. Muhammadiyah enggak Pak, teman-teman saya dulu. Mat kolamcing, komat teko salam pelencing. Rada komat mangkat, rampung sholat tangannya diangkat, ndungone singkat. Ya Allah kau tahu yang ku mau. Amin. Wis rampung. Tapi ya enggak semua Muhammadiyah seperti itu. Semuanya diskon. Karena saya dulu dari mondok enggak ngerokok, saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Muhammadiyah rokok haram. Maka kenapa sampai hari ini saya tidak merokok? Ibu-ibu kalau cari menantu seneng yang merokok apa tidak? Gus Miftah. Kenapa mbak-mbak santri putri harus menikah dengan cowok yang tidak merokok? Jelas, jantungnya saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Ya ngerokok ya. Mboten ngerokok. Es tuh. Oh kancane inyong. Saya dulu ngerokok, Pak. Enggak ngerokok, Pak. Ngaji di rumahnya Dalang Entus Tegal almarhum. Ditawari ngerokok nganggo bahasa ngapak, ora kepenak temen ya. Pak Kiai Kiai kisuk-kisuk ngobori cocot. Ya Allah keprimen. Cocot diobori. Cocotnya siapa ya? Kalau bahasanya Cilacap apa ya? Ngomprongi congor kayak gitu. Akhirnya di kamar itu, di kamarnya orang Muhammadiyah, saya ngangen-ngangen. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim. Ternyata yang dimaksud bapak saya itu apa? Nah, selama kalimatmu, mulutmu, hidupmu berfaedah dan kamu lakukan secara istiqomah, maka kamu akan jadi orang besar. Tugas saya apa di masjid Bapak Ibu? Nyapu, ngepel WC. Saya itu dipercaya adzan setelah tahun kedua, dipercaya khutbah Jumat di masjidnya orang Muhammadiyah setelah tahun kedua. Itu pun gara-gara insiden. Pas mau Jumatan, khotibnya yang asli tidak datang. Bingung yang khutbah siapa. Akhirnya saya diminta untuk khutbah. Dan apa yang terjadi? Subhanallah, peran penggantinya lebih bagus khutbahnya daripada ustadz aslinya. NO Pak. Itu pertama kali orang NU khutbah di masjidnya orang Muhammadiyah. 4,5 tahun Pak. Ada masalah Gus? Enggak ada. Masalahnya hanya satu, gara-gara saya tinggal di masjidnya Muhammadiyah saya kurus. Berat badan saya hanya 40 kilo.
Kenapa ikut Muhammadiyah kurus? Karena Muhammadiyah belas gak ada selamatan. Kurus saya Pak. Lurah kurus, wah kok lurahnya kurus, jangan-jangan Muhammadiyah ini. Saya itu mulai gemuk Bu, gara-gara saya nikah dengan orang NU, saya pindah ke lingkungan NU. Berat badan saya jadi 108 kilo. Saya dulu gemuk Bu. Kenapa saya menikah dengan orang NU gemuk? Susunya cocok Pak. Kenapa saya pindah ke lingkungan orang NU gemuk? Karena orang NU dikit-dikit makan, yasinan makan, tahlilan makan, solawatan, manakipan, maulutan, rojaban makan. Tetangganya sakit minta didoakan makan. Yang sakit mati makan lagi Pak. Pitong dina nganti raine kayak besek kabeh. Arane apa? Oh legowo, ada yang dilek ada yang digowo. Itu kan Sudarto. Lho rae batin, kiai ini bajingan temen ya. Saya dulu gemuk Bu, makanya Anda yang merasa gemuk bisa nggak kurus kayak Gus Miftah? Bisa. Saya dulu 108 kilo, sekarang 73 kilo. Kenapa saya mau kurus Pak? Nyuwun sewu ini. Gara-gara saya pengajian di Rumah Sakit Sarjito, UGM itu, dokternya bilang, Gus, aja lemu-lemu. Kenapa dokter? Biasanya kiye, lah wong lanang wetenge gede manuke cilik kayak kiye. Akhirnya saya langsung berusaha untuk kurus waktu itu. Saya malu saya waktu itu. Udah kan jadi gede Gus. Makanya kalau dulu perut saya besar manuknya cilik. Sekarang Gus Miftah perutnya kecil berarti bapaknya langsung bengong manuknya gede. Sepil matane sepil. Akhirnya apa? Kalimat ini yang saya pegang. Bagaimana hidup kita itu berfaedah. Kalau faedah kamu lakukan secara istiqomah, kamu akan jadi orang besar. Itu benar Pak. Maka kemudian saya ngaji itu. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabniyun. Isim itu ada dua, mu'rab dan mabni. Saya diajari sama guru saya. Waktu itu saya manggil teman saya, teman sekelas, saya suruh baca ini. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabniyun. Iki karepe iki apa? Jadi nak, jangan pernah berhenti untuk belajar. Ternyata saya baru paham bahwa isim itu mu'rab dan mabni. Mu'rab itu dinamis, mabni itu statis. Lah kalau kita pengen mendapatkan masa depan yang besar, jadilah orang yang dinamis, bukan statis. Sekarang eranya medsos, jadilah trendsetter, bukan follower. Jadilah imam, tidak hanya makmum. Jadilah santri yang optimis, bukan pesimis. Apa bedanya optimis sama pesimis? Bedanya satu. Orang optimis itu melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Lah, santri itu rata-rata apa? Insecure, nggak percaya diri. Aku jadi santri besok bisa jadi apa? Padahal sejarah mencatat santri bisa menjadi apapun. Santri bisa menjadi presiden. Contoh, Gus Dur. Santri bisa menjadi wakil presiden. Al-Mukarram, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Santri bisa menjadi gubernur, ketua muslimat Bu Khofifah. Saya lihat muslimat sama Fatayat Pak, nggak perlu lihat seragamnya, cukup dari baunya. Fatayat parfum, muslimat balsem. Mentok-mentoknya fresh care. Santri bisa jadi wakil gubernur, Gus Yasin. Ayo, kurang apa coba? Santri bisa jadi menteri, Gus Halim.
Santri bisa menjadi wakil ketua DPR MPR, Caimin. Santri bisa menjadi kaya, Kiai Asep Mojokerto, kaya. Santri bisa menjadi kiai viral, siapa? Nah, hidup santri. Tapi cuma satu ya. NU itu sudah besar Pak dengan santrinya. Yang saya mintakan cuma satu. Kalau kita pengen tinggi mendapatkan derajat yang rofa, syaratnya harus dhammah. Apa itu? Bersatu. Fa amma dhammatu fatakunu alamatan lir rofi. Kalau kita mau rofa, santri itu mau rofa, NU itu mau tinggi, syaratnya cuma satu. Akur, rukun, dhammah itu kan artinya kempel. Maka sebaliknya apa? Wa ammal kasratu fatakunu alamatan lil qafdi. Kalau kita nggak mau akur, nggak akan besar NU Pak. Ini Gus Ulun tahu. Saya itu Pak di Jogja. Awal muncul saya di Jogja nggak ada yang nganggep saya Pak. Semuanya underestimate kepada Miftah. Miftah kayak anaknya sopo, gus-gusan. Saya nggak diterima Bu di kalangan para Gus. Saya dulu dimasukkan WA grup para Gus langsung dikeluarkan karena dianggap tidak pantas gabung bersama Gus-Gus yang terhormat. Tapi bagi saya itu tantangan Pak. Saya punya prinsip. Ini yang Anda merasa anaknya kiai. Ingat-ingat. Wasyarrul alamina dawul khumuli idza fa akhartahum dzakarul jududa. Generasi yang paling jelek itu adalah generasi yang ketika ada orang hebat, punya kemampuan, punya kompetensi, dia mengatakan apa? Dulu bapak saya lebih hebat daripada orang ini. Kan goblok. Sing hebat ki bapakmu, dudu awakmu. Maka tantangannya apa? Mbah Zainal Arifin. Ini dulu mungkin muncul karena babatnya Mbah Zainal Arifin. Yang menjadi problem adalah Anda sebagai generasi penerusnya Mbah Zainal Arifin. Apakah bisa hebat kayak mbahmu atau enggak? Jadi tantangan. Gus mengatakan, bapak saya pesantrennya besar. Wih sing gawe bapakmu, Cok. Peran kamu di mana? Maka kemudian apa? Wa khairul alamina dzu hasabin qadimin aqama li nafsihi hasbang jadida. Kayak apa kayak? Gus Miftah lovers ngapak Cilacap Barat. Wah. Sangoni kok tak sangoni. Orang ngapak orang kepenak ya. Tapi kan aku nggak punya istri ngapak. Sudarto. Nah, nih tak sangoni kayak Mbak Ike. Cabira, tak telu, Pak Polisi kasih itu mbaknya itu Mbak. Ya. Mudah-mudahan besok suamimu kiai. Wah, rambutnya gondrong. Ya. Siapa ya? Alhamdulillah ya Dok, makasih. Apanya? Santri belum dipanggil. Sekarang penyeluk siapa? Wa khairul alamina dzu hasabin qadimin. Generasi yang hebat itu apa? Generasi yang dia punya nasab yang bagus tapi aqama li nafsihi hasbang jadida. Ini baru keren. Dia mampu berdiri di atas kakinya sendiri dengan membuat pernasapan yang baru tanpa meninggalkan nasab bapak ibunya. Maka dulu Bu nyuwun sewu, saya mau dipek mantu sama kiai hebat, saya nolak, saya nggak mau. Aku mbiyen tahu Gus, mau dipek mantu sama kiai top di Jawa Tengah. Gus, gelem ora dadi mantuku. Saya bilang, ngapunten kiai, saya tak istikharah dulu. Padahal sebenarnya saya nggak mau. Makanya santri kalau punya pilihan dua cewek, kamu istikharah, pilih A atau B. Tapi ingat, sebelum kamu istikharah, yakinkan dua-duanya mau sama kamu.
Yang menjadi problem wis mau istikharoi ra ono sing gelem. Ya nangis ya. Akhirnya bikin kuatnya Gus Miftah, kupinang kau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kupinang kau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Iya. Kamu nggak usah pacaran dulu. Gus Miftah kuliah aja nggak punya pacar. Kenapa? Saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Aku kere kok Gus. Podo. Tapi sekarang saya bilang Bu, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Iya. Dulu aku nolak Gus Miftah ternyata wow. Kalau Bapak Keke beda. Di balik kesuksesan seorang suami ada doa dari seorang istri, betul? Itu artinya semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan. Setuju Ibu-ibu? Tapi bener loh Gus, istri saya itu bukan santri tapi dia ahli wirid. Jadi mungkin saya itu bisa bertahan di atas gempuran dan bulian Pak, itu karena wiridnya istri saya. Istri saya itu luar biasa, dan saya itu yakin perempuan akan menjadi ratu bila diterima oleh lelaki yang tepat, dan lelaki akan menjadi raja bila memperlakukan istrinya sebagai ratu. Wah, tebaleni telat. Oh, iki kok ngapa tok ribut ning kene iki? Ana apa to iki? Kenapa Mas Banzer? Kenapa? Persiapan apa? Apa? Mau ngono pengajian baris berbaris goblok temen ya. Apa? Postingan. Wis ya, selawatan dhisik nih, selawatan ayo pemono sadra iki. Lagu Joko Tingkir. Tapi versi merah putih Gus Miftah. Joko Tingkir ngombe dawet, rata dikir endase mumet. Ngombe dawet dicampur nongko, sing mumet jenenge Sudarto. Ganjel toh. Tapi saya yakin Pak Darto ini orang baik, betul? Saya berwasiat, tolong Pak Darto jangan dikubur sebelum mati ya.